Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan ada yang komen di salah satu video saya, dia nanyanya begini, bro, ketika kita melihat candlestick mana yang lebih penting, apakah melihat badan candle ataukah semu candle? Oke, di video kali ini saya akan bahas secara lebih detail mana yang lebih penting. Jadi jawaban saya, ketika Anda berhadapan dengan candlestick, dua-duanya penting ya. Kenapa saya katakan dua-duanya penting? Pada saat kita yang membaca body candle, misalnya ada body candle seperti ini, terus ada body candle yang lebih besar, nah ada body candle yang paling besar seperti itu. Dari badan candle ini kan kita tahu informasinya, kalau ini yang sedang bertransaksi adalah buyer, yang tengah ini juga adalah buyer, nah yang paling kanan ini juga adalah buyer. Tapi dari ukuran badan ini kan kita jadi tahu siapa yang benar-benar dominan yang bertransaksi saat itu. Artinya mayoritas pelaku pasar saat itu memang yang sedang bertransaksi adalah buyer. Apalagi kalau sumbu candle di bawah dan di atas ini sedikit. Oke. Nah pertanyaannya, yang ketika kita melihat badan candle yang besar seperti ini, ya ini saya gambarkan ya. Jadi pada saat kita membaca informasi candle besar, nah ini saya contohkan yang satu ini. Next candle kemungkinan besarnya dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi dia turun dulu sedikit karena melanjutkan penurunan, terus dia akan berlanjut seperti ini. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya, dari mana kita bisa tahu ya kalau candlestick ini akan berhenti, maksudnya sentimennya beralih? Ya, jawabannya sudah pasti dari sumbu candle. Jadi sumbu candle itu menginformasikan dari sentimen yang dominan adalah buyer. Nah, melalui candlestick ini dia memberikan informasi ya kalau seller itu mulai masuk. Clear ya? Nah, sekarang kita bedah secara lebih detail ya bagaimana proses terbentuknya sumbu candle, baik sumbu candle yang di bawah ataupun yang di atas. Jadi terbentuknya sumbu candle ya, sumbu candle yang di bawah ataupun yang di atas ya. Sumbu candle yang di bawah ini seller coba menekan harga serendah mungkin ya, tapi kenapa dia berhenti di sini? Karena kekuatan buyer. Nah kalau sumbu yang di atas dibalik ya, buyer coba membuat harga setinggi mungkin tapi ditolak oleh seller ya. Jadi penolakan inilah nanti yang kita sebut dengan rejection. Jadi fungsi utama ya daripada badan candle itu untuk memberitahu ya seberapa besar kekuatan buyer ataupun seller. Nah sementara ya sumbu candle itu memberikan informasi seberapa kuat ya penolakan atau gejolak yang terjadi. Jadi kalau badan candle yang sumbunya sedikit, jadi badan seperti ini ya yang sumbunya sedikit atau kecil, nah di sini nanti dia identik dengan membentuk trend. Nah karena yang dominan adalah buyer, maka dia membentuk uptrend atau yang kita sebut dengan bullish ya. Tapi ketika kita melihat body candle yang rejectionnya besar ya atau sumbunya besar, nanti ini identik dengan pembalikan, entah itu retrace
ya ataupun reversal. Oke teman-teman trader ya, fungsi daripada sumbu candle ini ya selain untuk mengidentifikasi seberapa kuat penolakan, tapi dia memiliki fungsi-fungsi lain sebenarnya. Nah, beberapa fungsi lain itu kira-kira sebagai berikut ya. Jadi ada beberapa fungsi lain daripada candlestick itu. Jadi saya contohkan, ini market bergerak naik seperti ini. Oke, jadi sumbu candle ini bisa dijadikan arena atau area support dan resisten. Jadi kalau di bagian atas ini kita sebut dengan area resisten. Oke. Terus fungsi sumbu yang kedua ya bisa juga digunakan ya untuk menarik garis Fibonacci. Jadi dari titik sini ya kita tarik ke atas ya. Jadi fungsi yang kedua untuk menarik garis Fibonacci retracement ya. Terus yang ketiga fungsi daripada ini saya contohkan ya. Ini juga bisa digunakan untuk menarik garis yang dinamakan dengan trend line. Oke, jadi ada beberapa fungsi lain sebenarnya yang bisa kita gunakan dari sumbu candle. Jadi kembali lagi menjawab pertanyaan teman, mana yang lebih penting antara badan dan sumbu, kedua-duanya penting. Nah, tergantung cara kita melihatnya. Melalui badan kita tahu kekuatan buyer dan seller. Nah, melalui sumbu kita tahu ya seberapa besar rejection atau penolakan yang sedang terjadi sehingga retrace ataupun reversal itu akan terjadi. Saya kira itu saja sharing singkat saya di video kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.